Bisa dimulai, Mas Dika? Bisa, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Setapak Hidup. Masuk ke seri ketiga dari bedah buku kita, insya Allah membahas tentang melawan proyek moderasi agama yang ditulis oleh Ustadz Samsuddin Ramadan, yang kesempatan ini insya Allah akan dibedah oleh Ustadz Iwan Januar, beliau Direktur Siasah Institut. Semoga menjadikan kita tetap bersemangat mendapatkan sakofah dan dalam rangka kita bersama-sama di tengah umat memberikan pencerahan pemahaman dan tentunya dalam rangka dakwah untuk meraih ridha Allah. Teman-teman di Zoomland, semoga kabar panjenengan juga sehat, walaupun mungkin banyak yang rawuh tapi tidak meng-on-kan kamera, semoga tidak mengurangi kekhusyuan dan semangat kita untuk thalabul ilmi dan silaturahim di dunia maya ini. Untuk membedahnya sudah rawuh, sementara penulisnya mungkin masih dalam perjalanan, Ustadz Samsuddin Ramadan, semoga beliau juga tidak dalam keadaan yang membuat beliau tidak bisa hadir, insya Allah, dan semoga Ustadz Iwan Januar yang mungkin tidak begitu sehat malam ini, Ustadz, jazakumullah khairan sudah menyempatkan waktunya untuk membersami kita. Semoga ini menjadi amal soleh, amal jariah untuk penjenengan dan kita semua tentunya, insya Allah, yang mendapatkan pemahaman dari ilmu penjenengan. Sebelumnya, marak sekali tentang moderasi beragama. Dan kalau kita dengar sebenarnya itu cuma beda-beda kemasan saja dengan isi yang sama mungkin ya Ustadz. Nah ini apa yang terjadi ini? Nah sedianya Ustadz Samsuddin Ramadan akan memberikan pemaparan terlebih dahulu, tapi karena beliau mungkin belum bisa hadir dalam waktu secepat ini, nanti kita akan berikan kesempatan kepada Ustadz Iwan Januar yang di sini sebagai pembedah. Oke. Saya bertemu dalam satu forum bersama Ustadz Iwan Januar berapa belas tahun yang lalu, Ustadz. Kita pernah dalam, mungkin masih muda kita, tentang jangan jadi bebek. Panjenengan ingat mungkin tulisan panjenengan. Kita sudah yeah. Masih mute nggih panjenengan apa? Insya Allah. Oh nggih, sudah on. Nggih. Kesempatan pertama saya berikan kepada panjenengan untuk 30 menit. Kita akan membedah buku ini dari sudut pandang seorang Direktur Siasah Institut. Tentu ini bukan bebek lagi, guys. Sudah berganti zaman, jangan jadi bebek lagi. Silakan kepada pembedah kita, Ustadz Iwan Januar, saya berikan kesempatan dengan pembedahnya. Syukran jazilan, Khuna Ustadz Yahya Hussein. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa musallian ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashtaril wal hadis liyudillan sabilillah bighairi ilmin wa yatahadha khudwa ulaika lahum adzabum muhin. Shadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Quran. Masyaallah muslimin, rekan-rekan peserta bedah buku melawan moderasi beragama yang ditulis oleh Ustadz Samsuddin Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan di malam hari ini nanti beliau bisa hadir untuk menyajikan sekelumit dari buku yang beliau tulis, apa tujuannya, apa kontennya, dan juga apa yang menjadi terutama latar belakang buku ini dibuat. Karena menjadi sangat penting kita mengetahui apa yang melatari pembuatan buku yang ditulis oleh Ustadz Samsuddin Ramadan ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa hadir, bisa
sama-sama sharing ilmu dengan kita semua. Kemudian sholawat dan salam kita limpahkan pada uswatun hasanah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikut hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan kita nikmat ketaatan istiqomah mengikuti risalah yang beliau bawa sampai nanti akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Para hadirin peserta bedah buku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kaum muslimin pada dekade atau mungkin lebih ya belakangan ini dibanjiri dengan berbagai macam istilah-istilah asing ya, yang itu memang bukan warisan dari para alim ulama salaf, tapi sebetulnya kalau kita lihat sesuatu yang itu memang baru ya. Apa itu? Kita menghadapi yang namanya harbul mustalahat, perang istilah. Jadi macam-macam istilah ini muncul, dihadirkan ke tengah-tengah kaum muslimin yang istilah-istilah ini sebagian membuat umat ini merasa tersudutkan ya, kemudian mengambil sikap tapi sikap yang kemudian kurang pas ya. Biasanya sikap yang diambil itu sifat atau sikap defensif apologetik ya. Ini adalah kenyataan atau realita ya dari maraknya berbagai macam buku-buku, maaf istilah-istilah yang dimunculkan oleh pihak asing. Kita mengenal istilah ya sekarang yang sedang populer ya, moderasi beragama atau Islam moderat ya. Kemudian kita juga mendengar yang namanya liberalisasi beragama ya, juga mengenal pada tahun 80-an itu yang namanya postmodernisme dari ajaran Islam, lalu istilah radikal, fundamentalis ya, sekte apa namanya, kemudian yang bermunculan tengah-tengah umat. Ini memang menjadi satu PR ya bagi kita kaum muslimin, bagaimana mensikapi istilah-istilah tersebut. Apakah harus melakukan yang namanya asimilasi, jadi kemudian mengislamkan ya tanda kutip istilah-istilah tersebut dengan makna yang kita buat sendiri, ataukah sebetulnya memang kenyataan bahwa umat ini menghadapi satu krisis yang berkaitan dengan istilah yang itu nanti ujungnya bisa mengguncang akidah kaum muslimin. Nah, ini yang paling fatal. Mengapa? Karena akidah ini kan sesuatu yang sifatnya sudah bukan lagi apa namanya dikaji-kaji ulang, tapi sesuatu yang harus diterima dengan penuh keyakinan, samina wa ta'na seperti itu. Nah, para hadirin jamaah Allah muliakan, jadi istilah-istilah ini muncul, kemudian disikapi dengan cara yang kurang pas. Bahkan kemudian sebetulnya menjauhkan Islam dari realita karena umat ini mengalami yang namanya sikap dan sifat inferiority complex. Jadi harus diakui tidak sedikit kaum muslimin ini yang mereka minder ketika ingin menyampaikan agamanya. Ya tentu bukan dalam ukuran remaja ya, mau sholat minder, mau ini minder, bukan. Tapi minder di sini ketika berhadapan dengan tema-tema Islam dan juga politik, maka muncul sikap gamang, ambigu ya, ragu-ragu, dan kemudian frustrasi, dan ujungnya nanti kemudian terjadi pengaburan terhadap ajaran Islam yang dilakukan justru oleh kaum muslimin. Mengapa? Tadi saya ulangi lagi, kita ini mengalami yang namanya kondisi inferiority complex. Jadi rasa minder ketika bertemu dengan istilah-istilah budaya-budaya asing, wabil khusus yang datang dari barat seperti itu. Mengapa? Karena memang kaum muslimin itu kita mengalami penjajahan yang sangat panjang ya, masa Belanda, kemudian sambung lagi dengan sebelum Portugis ya, kemudian mulai dengan kemudian yang namanya penjajahan oleh Jepang dan seterusnya. Memang ini cukup panjang pengalaman, sehingga kemudian banyak di antara umat ini yang mereka tidak siap menghadapi istilah-istilah tadi, yang kemudian tidak paham, akhirnya sebagian dari mereka ikut larut, ikut hanyut membenarkan penggunaan istilah tersebut yang sebetulnya tidak ada pijakan epistemologinya di dalam ajaran Islam seperti itu. Ya. Nah, saya ambil contoh apa? Contoh misalnya tentang toleransi umat beragama. Ini sering kemudian yang dijadikan sasaran tembak itu kaum muslimin. Apakah tentang persiapan Natal atau juga yang lain-lain sebagainya, itu tanpa disadari sebetulnya banyak muslim itu yang mereka kemudian
mengalami kondisi seperti ini, ya. Dan ketika bertemu dengan kondisi seperti ini, mereka melakukan sikap yang tadi saya katakan defensif apologetik. Nah, ketika bicara tentang toleransi beragama, lalu muncul sikap dari sebagian muslim, terutama para tokohnya itu, dengan mengatakan, oh Islam itu juga agama yang toleran kok, agama yang tasamu. Di dalam Islam juga ada ayat Al-Quran yang menyebutkan semua agama itu benar. Semua agama itu sama. Jadi justru itu muncul pembelaan yang sifat seperti pembelaan, tapi sebetulnya tanpa disadari atau mungkin disadari, itu malah menjerumuskan umat pada persoalan-persoalan baru, sementara kemudian hubungan mereka dengan agama Islam sudah semakin merenggang dan menjauh. Ambil contoh lagi misalkan tema tentang masalah jihad ya, tentang imarah pemerintahan, tentang khilafah. Itu tema-tema yang memang dipandang sebagai tema-tema yang berat seperti itu, dan kemudian ketika diserang pemikiran-pemikiran tadi lagi-lagi muncul sifat inferiornya, sifat rendah hatinya, dan kemudian melakukan pembelaan yang bersifat apologetik. Misalnya ketika diserang hukum tentang masalah cadar ya, masalah pakaian segala macam seperti itu hanya sesaat saja, kemudian itu mereka mau memberikan opini sebagai counter pada pemikiran tersebut, atau malah kemudian yang ada ini mereka kemudian larut ikut di dalam suasana yang memang sudah disetting sedemikian rupa oleh Barat. Jadi yang namanya defensive apologetic itu sebetulnya disetting oleh Barat. Mereka tahu bahwa umat Islam ini dalam keadaan inferior, rendah diri, kurang percaya dengan agamanya, terjerat dalam kemudian berbagai persoalan. Nah, disodorkanlah kemudian ya tema-tema yang kemudian seolah-olah bagus, tapi sebetulnya mengamburkan umat dari ajaran Islam seperti itu. Nah, istilah moderasi beragama sebagai contoh, ini kan sebagai satu gambaran yang ingin kemudian menyerang Islam, lalu kemudian dari pihak Islam Muslim sendiri muncul pembelaan tapi sifatnya apologetik ya. Misal tentang moderasi beragama kan itu lawan dari kaku, lawan dari kemudian liberal. Jadi kalau kita buka di dalam situs Kementerian Agama ada penjelasan itu tentang tujuan, makna dari yang namanya moderasi beragama. Tapi intinya begitu kemudian moderasi beragama ini dihantamkan, diserang kepada kaum muslimin, nah, kita bisa melihat bahwa tidak semua muslim siap menghadapi kondisi tersebut. Tidak siap menghadapi kemudian namanya persoalan-persoalan yang sebetulnya solusinya itu ada dalam Islam. Tapi karena memang kondisi umat ini sekarang seperti demikian, maka muncul serangan-serangan pemikiran itu, mereka malah kemudian mengadopsi, mengambil, lalu kemudian digunakan dalam istilah keseharian. Maka istilah seperti moderasi beragama, Islam moderat, itu kan sekarang jadi akrab. Sama seperti dulu, zaman Nurholis Majid itu ada namanya modernisasi Islam atau Islam keindonesiaan dan Indonesia keislaman seperti itu. Jadi waktu itu Cak Nur juga sudah membuat istilah-istilah yang justru malah menurut saya baca dari beberapa pandangan langsung itu malah menjauhkan umat dari hakikat ajaran Islam. Karena akhirnya kemudian umat ini merasa asing dengan agamanya dan melakukan pembelaan tadi yang bersifat apologetik seperti itu. Nah, istilah moderasi beragama ini kan istilah yang kemudian sepertinya bagus, packingnya bagus ya. Karena siapa sih yang nggak mau disebut orang yang moderat itu kan? Karena mereka ini selalu mengklasifikasikan manusia itu satu orang yang berlebihan, yang kedua orang yang terlalu kaku, nah yang bagus atau mereka yang tengah-tengah seperti itu. Padahal nggak sesimpel demikian. Jadi nggak sesimpel seperti yang disangka sebagian orang, yang namanya modernisasi beragama atau Islam yang moderat itu adalah Islam yang tidak kaku, Islam yang toleran dan sebagainya. Itu kan sebetulnya itu versi yang dibuat oleh tokoh-tokoh Islam ketika mereka memaksakan agar kaum muslimin menerima yang namanya tadi itu yang moderasi beragama. Kalau sebetulnya di masyarakat Barat sendiri ya, itu kita melihat bahwa kehidupan sosial ya, warna kulit segala macam itu masih terjadi namanya diskriminasi. Itu masih terjadi. Ya, belakangan ini kan ramai lagi ya. Ketika di Eropa, di Amerika itu ada satu kasus itu menunjukkan bahwa kondisi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Tapi begitu, ini kan sudah kepala masuk nih. Maka sebagian tokoh Islam itu mereka tadi
mengkampanyekan moderasi beragama. Sebagai apa? Sebagai lawan dari yang namanya kelompok Islam radikal. Jadi dihadapkan nih ya oleh Barat itu kaum muslimin dan para pendukungnya ini dihadapkan dengan misalnya seorang muslim yang dia ini kemudian tadi ya berbeda pandangan dan sebagainya, dianggap kaku, dianggap tidak moderat dan sebagainya. Nah, maka dari sinilah istilah Islam moderat itu kesannya seperti bagus. Seperti kemudian keren, karena orang tuh jangan kaku beragama, jangan kemudian tunduk dalam beragama, tapi harus kemudian survive, punya daya juang. Sepintas itu kelihatan apa namanya benar. Tapi pada faktanya yang dimaksud moderasi beragama itu bukan seperti yang dirumuskan oleh para tokoh-tokoh Islam, yaitu yang terakhir di Bogor, Istana Bogor tahun 2018 itu. Itu ternyata ada pertemuan membahas tentang moderasi beragama, sampaikan tentang kebagusannya, apa namanya kebenarannya dan sebagainya, sehingga masyarakat awam, anak-anak ini mereka tidak punya bekal itu dengan mudah menerima tadi berbagai macam istilah pengertian khususnya tentang moderasi beragama. Nah, jadi saya awali bahwa buku ini ditulis dengan memberikan pengamatan, pencermatan terhadap apa namanya kaum muslimin terhadap istilah-istilah asing tadi, apakah menerima ataukah separuh-paruh ataukah menolak seperti itu. Dari kondisi yang ada ini kita melihat ya, kalau kita bicara secara personal itu kan bahwa kaum muslimin ini banyak yang kemudian terjerat dengan istilah-istilah Islam moderat karena kesannya keren, kesannya bagus moderat, padahal makna moderat bukanlah tengah-tengah seperti disangkakan banyak orang. Nanti mungkin Ustaz Ramadan ya akan membahas lebih detail tentang hukum syaratnya itu seperti itu. Kalau saya akan menyampaikan saja tentang apa temuan di lapangan dan bagaimana sebetulnya semua ini adalah sesuatu hal yang telah dipersiapkan oleh apa namanya Barat agar umat Muslim ini terjerembab masuk dalam perangkat mereka, memberikan pembelaan defensive apologetic dan menganggap bahwa orang di luar Islam itu mereka itu pendosa, fasik, kejam dan sebagainya. Nah, padahal tidak ada kaitan antara motif beragama dengan seperti itu. Cuman tadi masalahnya umat dalam keadaan inferior, ditambah lagi yang kedua dalam kondisi dhafus syadid fi fahmi Islam, punya kelemahan yang sangat dalam memahami ajaran Islam. Dan ini sudah terjadi selama puluhan tahun. Ketika umat muslim sudah mundur ya pemikirannya itu fokus pada fisik, militer, pembangunan dan sebagainya, muncul kemerosotan yang sangat ya, termasuk ini istilah moderasi beragama itu sesuatu yang bukan datang dari Islam tapi datang dari luar Islam. Hanya saja karena tadi ya kondisi masyarakat sedang seperti demikian, mereka ada tertusuk dan sebagainya. Nah, moderasi beragama ini sebetulnya ada yang kedua, moderasi beragama ini adalah sesuatu yang sebetulnya di-create oleh Barat, tapi kemudian ditafsirkan oleh kaum muslimin dengan penafsiran mereka. Jadi kalau misalkan tadi saya katakannya ada deklarasi tentang moderasi beragama di Bogor tahun 2018 itu kan dirumuskan 10 nilai apa namanya moderasi beragama di Indonesia itu. Nah, dari 10 nilai itu kan hasil penafsiran para tokoh-tokoh Islam terhadap konsep moderasi beragama. Padahal apa yang diarahkan oleh Barat, apa yang dimasukkan oleh Barat tentang moderasi beragama itu tidak sama persis, bahkan jauh dengan apa yang dirumuskan tadi. Jadi apa namanya dengan topik yang sama moderasi beragama, tapi kemudian masing-masing ini ada perbedaan. Kenapa? Karena umat Islam ini kemudian itu gagap menghadapi istilah-istilah asing tadi. Gagap, kemudian terperangah, akhirnya kemudian dengan tergesa-gesa membuat berbagai macam syarah terhadap istilah-istilah radikal, moderasi beragama, fanatik dan sebagainya. Padahal sebetulnya yang dimaksud oleh Barat itu adalah satu, menyibukkan kaum muslimin, kedua, penafsiran umat muslim terhadap agamanya itu semakin kemudian kabur, semakin tidak jelas. Ya ambil contoh lah misalnya tentang yang namanya bias gender begitu. Itu kan sesuatu yang juga dipandang bagian dari ajaran Islam. Tapi faktanya kan bukan. Nah, dalam moderasi beragama itu misalnya ya moderasi beragama itu dihadapkan atau dilawankan dengan fundamentalisme, dengan radikalisme seperti itu. Nah, tetapi penafsiran dari tokoh-tokoh Islam itu tidak mengarah ke sana. Mereka punya penafsiran sendiri ya yang beda dengan apa yang dimaksud oleh
Barat sebagai pencipta istilah tersebut. Dan nanti mana yang akan diterapkan? Yang diterapkan adalah konsep yang datang dari Barat tentang moderasi beragama. Nah, bahwasanya ada konsep la ikraha fiddin, semua agama itu sama, benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru. Itu ditanamkan itu. Ini kan dahsyat nih, menguncang pikiran anak-anak yang masih polos. Ya, kalau masalah istimewa pergaulan sosial itu bagaimana? Itu tidak sedikit kemudian pondok yang tidak sanggup menghadapi atau menangani keamanan sosial di dalam pondoknya itu. Kenapa? Karena kondisi sudah demikian akut, sudah rusak. Ya. Maka boleh dikatakan di sini konsep moderasi beragama itu yang betul, itu yang datang dari Barat. Saya katakan betul karena itu sebetulnya hakikinya yang diarahkan oleh Barat sebagai senjata untuk merusak kaum muslimin dengan konsep tadi ya, moderasi beragama. Nah, jadi para tokoh Islam menafsirkannya A, sementara Barat itu memiliki penafsiran B yang sama-sama moderasi beragama. Dan nanti ujungnya biasanya konsep yang datang dari Barat itu akan dipaksakan masuk ke dalam negeri kaum muslimin. Oh ini seperti ini nih, itu mereka nggak paham karena mereka tidak sudah mengalami kondisi yang buruk dalam pemahaman Islam. Nah, jadi akhirnya mana akan dipakai? Yang Barat. Karena Barat mereka dengan powernya yang ada itu akan bisa kemudian mengindoktrinasi negara-negara yang ada untuk sama-sama memerangi yang namanya radikalisme. Apa di antara bentuknya itu? Mengingat penerapan syariat Islam. Nah, jadi inilah kondisi yang sebetulnya terjadi di lapangan. Barat memiliki konsep, tapi ditafsirkan oleh tokoh-tokoh Islam. Akhirnya nggak pas tafsirannya itu. Ya, mana yang akan diterapkan? Ya sama aja konsep Barat. Dalam konsep Barat itu, ini yang ditulis dalam satu buku yang itu sangat penting karena itu dianggap sebagai awal dan induk dari paham moderasi beragama seperti itu. Ya, apa itu? Yaitu satu buku yang berjudul Building Moderate Muslim Network, ya, yang dikeluarkan oleh Rand Corporation. Jadi Rand Corporation ini mereka serius betul menangani bagaimana supaya kaum muslimin itu dia terikat dengan ajaran Islam. Nah, tapi buku dari Rand Corporation ini justru sebaliknya ingin melepaskan Islam dari kaum muslimin. Melepaskan kaum muslimin dari ajaran Islam dengan dimunculkan konsep moderasi beragama. Apa konsepnya itu? Ya, dikatakan dalam buku ini bahwa muslim moderat adalah muslim yang menyebarluaskan dimensi kunci budaya demokrasi. Termasuk apa? Dukungan untuk demokrasi dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional, ya, seperti kesetaraan gender dan sebagainya. Termasuk apa nanti konsep-konsep LGBT pun akan dimasukkan. Nah, oleh karenanya disinilah kuncinya itu sebetulnya dari pemerintah. Mereka punya wewenang untuk menghentikan kebakaran, juga mereka punya wewenang untuk kemudian nanti melindungi umat dan kaum muslimin dari hal yang keliru dan batil. Nah, jadi kita kembali kepada pembahasan di mukadimah buku ini, penting untuk memahami sebetulnya apa yang dimaksud dengan konsep moderasi beragama. Jangan sebetulnya nanti kita meyakini sesuatu yang oleh Barat tetap akan dikatakan salah. Karena Barat ingin menciptakan suasana yang namanya neokolonialisme tengah-tengah dunia Islam dan Arab itu. Karena mereka sudah butuh cadangan devisa, maka dimunculkan konsep Muslim modern untuk apa? Untuk mencegah serangan-serangan dari orang Islam terhadap rencana-rencana mereka. Karena Barat tahu bahwa yang menjadi batu sandungan dan ganjelan di dalam penjajahan di negeri kaum muslimin itu munculnya kelompok-kelompok Islam yang mereka disebut Islam radikal, yang ingin penerapan syariat, ingin melindungi umat dan sebagainya. Nah, ini disebut Islam radikal. Maka dihadapkan dengan kemudian tadi konsep Islam moderat. Siapa yang mengusungnya? Kiai, ajengan, ustadz, guru-guru di sekolah itu mereka pun diajarkan tentang yang namanya konsep moderasi beragama. Nah, apa bahayanya? Satu, dalam masalah akidah ini bisa mengaburkan akidah. Sehingga ini berbahaya. Karena kalau kita sudah kabur, nah, berarti kan bicara masalah tentang cacatnya iman. Yang pertama, para jamaah perhatikan gitu ya, bahwasanya kita harus mengawasi juga bagaimana kaum muslimin agar jangan sampai kena moderasi beragama akhirnya jauh dari Islam. Yang kedua, yang sesarnya itu apa? Itu adalah melanggengkan imperialisme mereka tengah kaum muslimin.
Jadi kalau para tokoh-tokoh Islamnya itu mereka sudah sibuk atau bahkan termakan dengan konsep tadi ya, apa namanya, ajaran Islam yang hakiki, yang mereka ambil malah konsep dari Rand Corporation, akhirnya luntur sudah itu. Motivasi beragama itu kan luntur. Karena berhadapan dengan berbagai macam tadi ya, kondisi yang sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka yang kedua, ini bahayanya dari motivasi beragama itu akan membuat umat itu tidak sadar dengan yang namanya neokolonialisme. Dan mereka tuh kemudian bingung karena kok ternyata apa-apa mahal ini susah karena sebenarnya yang terjadi yang namanya perang dagang, perang ekonomi antara blok Cina dengan blok Barat khususnya Amerika Serikat di sana itu. Nah, yang kedua ini membuat umat itu terlena, tidak sadar bahwa dirinya atau negeri sedang dijajah. Dan yang ketiga, bukan tidak mungkin akan muncul kebencian atau Islamophobia. Ini kan sekarang naik ya. Di Eropa itu namanya Islamophobia naik, di Amerika Serikat juga naik. Nah, termasuk di Indonesia pun ya, walaupun datanya belum ada yang resmi disampaikan oleh pemerintah, tapi itu dikatakan bahwa tingkat apa namanya kerusakan umat ini memang sudah demikian akut sampai ke tadi ya dalam dunia akidah. Nah, kalau akidah sudah runtuh ini repot. Maka ini bahayanya. Lalu yang ketiga apa bahayanya itu? Nanti umat akan tidak punya giroh lagi. Tidak punya giroh membela agama. Karena dianggap semua agama sama harus moderat, harus kemudian apa namanya tenang. Akhirnya tidak sedikit kaum muslim ini mereka ya kehilangan giroh membela agama. Karena sudah dianggap semua agama sama, semua Tuhan sama. Kalau dihina biasa aja seperti itu. Ini berbahaya yang ketiga. Dan yang keempat bahayanya dari motivasi beragama apa itu? Itu justru akan membuat umat ya mengambil ajaran dan konsep atau falsafah asing yang tidak ada nilainya atau membahayakan nilai untuk mereka. Ini hati-hati para bapak jamaah Allah muliakan, anak-anak kita kalau nonton atau baca buku, perhatikan apa yang mereka baca, mereka tonton, supaya jangan sampai kemudian tergelincir masuk dalam hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi barangkali yang bisa saya sampaikan di dalam forum ini sebagai penamanya editor di buku ini, jadi memang banyak hal-hal yang kita harus kuasai, terutama di sektor apa namanya istilah dalam bahasa Arab dan sebagainya. Untuk apa tadi? Karena serangan ini bertubi-tubi. Dan nggak sedikit yang menyerang itu adalah tokoh-tokoh Islam juga seperti itu. Nah, jadi inilah konsep fondasi beragama yang datang dari Barat, tapi diberikan penafsiran sendiri oleh tokoh-tokoh Islam di negeri kaum muslimin. Mana yang akan dipakai? Yang dari Barat seperti itu. Lalu yang kedua, bahwasanya kita ini ada kewajiban untuk melindungi akidah masyarakat, terutama khususnya adalah keluarga kita. Jangan sampai kemudian hilang keyakinan, kepercayaan pada agamanya. Nah, termasuk apa? Kewajiban untuk senantiasa berdakwah dan mengajak sesama muslim mau keluar ya dan melaksanakan dakwah untuk mencerdaskan umat, menyadarkan umat. Itu barangkali yang aku seriusan yang bisa sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jasa Ustaz Iwan Januar sudah memberikan paparan awal sebagai editor dalam buku ini. Insya Allah sangat jelas Iwan sekalian bahwasanya ini memang saya tangkap saja agenda besar Barat untuk menghadapi Islam. Sembari menunggu Ustaz Syamsuddin Ramadan, nampaknya belum ada tanda-tanda beliau masuk ke Zoom ini. Silahkan bagi hadirin di Zoom line sekiranya berkenan untuk mengajukan pertanyaan dalam diskusi ini untuk Ustadz Iwan Januar, dipersilakan untuk raise hand. 2 pertanyaan dulu mungkin Ustadz. Okay? Oh ternyata bertanya ada, Pak. 1. Oh, raise hand-nya asli ini live enggak apa-apa. Izin tanya. Oke. Silakan langsung saja kepada Akhina Jalaluddin untuk pertanyaan singkat saja. Saya nama Jalaluddin. Suaranya. Saya nama Jalaluddin. Saya ingin bertanya. Dalam Islam itu istilah moderat itu sebenarnya sudah ada. Sebagaimana dalam kitab Tufatul Qosi Wadani, tawassutun tawazinu idal, tasamuhun fasma lima yukhol. Dan juga dawuhnya ulama salaf, ada sebuah makalah, wala yamilu yumnatan wala yusrota.
Kita tidak boleh menjadi ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Dan artinya radikal itu tidak khusus bagi Muslim. Istilah radikal itu di Hindu juga ada, di India. Yang ingin saya tanyakan, karena ada makalah dalam Kutubus Salaf, itu kan makna roda at-taqaddum fa'alihi bil kutubis salaf. Ketika kita ingin berpikiran maju atau moderat, kita kan harus mengkaji Kutubus Salaf. Artinya kita tidak perlu menentang moderasi beragama. Karena moderasi beragama itu hakikatnya menjauhkan kita dari kebencian untuk tidak saling mengkafirkan, tidak saling membid'ahkan. Nah, pertanyaan saya, masalah khilafah tadi, adakah konsep baku dari Islam yang mewajibkan khilafah? Apakah khilafah itu hukumnya qat'i atau dhonni? Apakah khilafah itu produk Tuhan atau produk manusia? Itu yang saya tanyakan. Beserta mohon dijelaskan beserta maroji dalam istilah Basul Masail seperti saya, santri NU, takbir atau ibarahnya. Monggo, Ustaz. Pertanyaan dari santri NU kampung. Jalaluddin, kita diskusinya adalah terkait dengan proyek moderasi agama. Kita tidak menyebutkan di situ adanya khilafah tentang pendalian dan lain-lain. Jadi mungkin kurang relevan ya pertanyaan penjenengan tentang moderasi ini. Ya oke. Yang saya tanyakan masalah moderasi beragama itu di Islam sudah ada, di ulama-ulama yang mengatakan kita harus moderat itu sudah ada. Oke. Oke, itu sudah ada. Artinya dengan kita moderat itu kita tidak gampang mengkafirkan, memaknai makna jihad ya tidak harus dengan perang, sebagaimana dalam kitab Raudhatul Thalibin, kitab salaf karya Syekh Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Damsaki. Siap. Artinya kita tidak boleh ilfil dengan moderat, dengan moderasi beragama. Oke. Terima kasih. Monggo dijelaskan. Plus ibarahnya atau takbirnya. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nanti sebetulnya ini kalau nanti dibaca buku moderasi beragama, melawan moderasi beragama yang disusun oleh Ustadz Samsul Ramadan, itu akan ada beberapa penjelasan secara lebih detail ya, dan akan lebih baik bila mudah-mudahan nanti bisa untuk bisa menjelaskan ya tentang moderasi beragama dari sudut pandang akidah, sudut pandang syariah seperti itu ya. Tapi saya akan bahas secara umum dulu. Yang pertama begini ya, kalau dikatakan bahwa moderasi beragama itu ada di dalam kitab-kitab salaf ya. Nah, maka yang harus jadi acuan, apakah istilah moderasi beragama itu sama dengan apa yang dimaksudkan oleh dunia barat, ataukah yang ditafsirkan oleh tokoh-tokoh Islam sekarang ini? Karena kalau kita lihat istilah moderasi beragama itu di dalam kitab-kitab salaf ya, itu tidak ada yang sama persis dengan apa yang disampaikan atau ini ditujukan oleh misalnya Rand Corporation. Dan istilah moderasi beragama ini belum pernah muncul bahkan dalam sejarah ya kemerdekaan bangsa kita Indonesia ini. Dari zaman kemudian awal berdirinya ormas-ormas Islam seperti Persis, Muhammadiyah, NU misalnya begitu, Al-Irsyad, itu tidak pernah ada pembahasan tentang moderasi beragama. Baru muncul ini belakangan istilah kemudian moderasi beragama. Ya. Jadi coba ditelusuri secara historis, itu tidak ada pembahasan seperti itu. Kenapa? Karena sebetulnya Islam tidak ada masalah dengan yang namanya toleransi. Tidak ada masalah dengan namanya kemudian yang namanya kebersamaan atau yang namanya hidup secara masyarakat yang plural atau majemuk. Secara epistemologi, secara prinsip ajaran agama dalam usuluddin, dalam syariah, sebetulnya nggak ada masalah. Nah, kenapa kemudian dimunculkan Islam moderasi beragama? Ini karena memang sebetulnya sorotan yang datang dari Barat terhadap Islam dan kaum muslimin. Tadi contohnya, misalkan disampaikan bahwasanya jangan mengkafirkan. Oh, orang Islam jangan suka mengkafirkan orang di luar Islam. Pembahasannya adalah kemudian istilah kafir itu istilah yang sudah hakiki baku datang dari Quran. Begitu.
Kalau kemudian dikatakan bahwa kita harus melepaskan istilah kafir dan tidak mengkafirkan orang yang oleh Al-Quran dikatakan kafir, maka ini memang bisa dikatakan moderat. Tapi jangan lupa, ini sebetulnya sudah kemudian melakukan namanya inhiraf. Jadi melakukan namanya kemudian pengalihan istilah, bahkan bisa jadi melakukan namanya kemudian satu pembajakan terhadap istilah yang sudah punya makna yang khas di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah mengatakan contoh dalam Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, dan seterusnya, finari jahannam khalidina fiha. Itu kan istilah sudah khas. Nah, Barat yang kemudian mereka memunculkan problem moderasi beragama, itu menginginkan agar kaum muslimin jangan tanda kutip memiliki sikap radikal, fanatik. Padahal yang mereka maksud adalah sebetulnya agar umat muslim ini melepaskan konsep keislamannya yang sebetulnya itu sudah sesuai dengan tuntunan dari Quran, Sunnah, kitab-kitab ulama salaf. Kalau kita buka dalam kitab-kitab ulama salaf, dalam kitab fikih misalnya, membahas tentang kafir, riddah, itu kan sudah sangat jelas sebetulnya. Bahwa Nabi mengatakan man badala dinahu faktulhu, yang mengganti agamanya kemudian ada had, ada sanksi yang bisa dijatuhkan pada mereka. Ya ini kemudian oleh Barat itu nggak diterima. Mereka mengatakan bahwa di dalam konsep moderasi beragama ada freedom for religion, kebebasan beragama. Orang mau pindah agama itu merupakan hak asasi yang dijamin di dalam sistem demokrasi. Nah, sementara Islam itu punya konsep yang bertentangan dengan konsep kebebasan beragama. Kan dalam Islam tadi ada istilah kafir, istilah mukmin, ada larangan kemudian orang itu berpindah agama. Nah, Barat mengatakan bahwa adanya larangan pindah agama, kemudian adanya istilah sebutan mukmin dan kafir, itu satu hal yang bertentangan dengan konsep moderasi beragama. Nah, kalau kita rujuk kepada kitab-kitab ulama salaf, sepengetahuan saya, tidak ada satupun ulama salaf yang menghalalkan seorang muslim itu pindah agama. Nah, kalau kita sepakat masalah itu, maka itu nggak bisa dikatakan moderat itu. Tapi yang dalam pandangan Barat itu disebut sebagai fanatisme beragama. Disebut sebagai orang-orang radikal. Karena kaku, karena tekstual dengan apa yang ada dalam kitab suci, dalam hadis, atau ulama salaf terdahulu. Jadi, saya ingin mengatakan bahwasanya apa yang ditafsirkan tentang istilah moderasi beragama oleh tokoh-tokoh Islam hari ini sebetulnya itu bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh Barat. Dan kita sudah tidak ada masalah sebetulnya. Kalau bisa tentang toleransi, bicara masalah tentang kemudian kerukunan umat beragama, itu nggak ada masalah sebetulnya. Cuman kemudian ini diangkat ya dengan istilah moderasi beragama untuk apa tujuannya? Agar kita melepaskan di dalam ketaatan pada agama yang disebut sebagai kelompok fanatik, kelompok radikal seperti itu. Kalau ada, dan kalau kita buka dalam buku-buku yang ditulis oleh Rand Corporation, di antara ciri Muslim moderat itu adalah mereka yang diantaranya menerima konsep dari Barat tentang HAM, termasuk juga menerima keberadaan atau eksistensi dari LGBT seperti itu. Nah ini kan kita menolak. Saya yakin bahwa dalam kitab-kitab ulama salaf nggak ada satupun yang menghalalkan liwat, nggak ada satupun yang menghalalkan sodomi. Saya kira nggak ada. Tapi kalau ini dipertahankan, maka akan dikatakan inilah contoh orang yang tidak moderat. Contoh orang yang kemudian fanatik beragama, contoh orang yang kemudian radikal dalam sikap beragama. Betul bahwa kita menolak sikap berlebihan dalam agama, tapi sebutannya bukan radikal, bukan fanatik. Dalam agama namanya gulu fiddin. Ya, ini ada 3 orang kalau kita baca dalam satu hadis sahih, ada 3 orang yang mendatangi rumah Nabi bertanya tentang amal ibadah Nabi, diberikan penjelasan, lalu mereka mengatakan, yang satu mengatakan, saya tidak akan tidur, saya akan sholat malam setiap malam. Yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa terus-menerus. Yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikah. Nabi kemudian menegur mereka dengan mengatakan, ya, bahwasanya ana usolli wa arqud. Saya ini sholat malam, saya juga tidur. Ana asumu wa uftiru. Saya berpuasa, saya juga berbuka.
Wa ana atazawwajun nisa. Aku juga menikahi para wanita. Nah, jadi sikap tiga pemuda ini yang disebut dalam agama sebagai gulu, berlebihan. Lawannya bukan moderat. Lawannya adalah kemudian sesuai dengan ya Quran dan Sunnah. Itu jadi muslim yang taat. Seperti itu. Ya, tafadhol. Boleh, Silakan. Jadi, kepahaman saya, kepahaman Al-Fakir, masalah moderat itu kan masalah moderasi beragama itu kan menjauhkan kita dari kebencian antar umat beragama. Artinya biar kita sebagai manusia itu bisa menciptakan suasana damai di antara umat manusia. Kami dari santri kampung, bukan berarti kiblat kami itu moderat itu terus barat, tidak. Kiblat kami ya tetap Quran, hadis, kalau istilah Ustadz mungkin sunnah, ijma, konsensus ulama, dan kias. Dan kitab-kitab yang muktabar. Itu artinya ketika ada gaung Islam moderat, Islam radikal, bagi saya itu benar, memang ada Islam yang radikal. Karena menurut kami, radikal itu kan ada 3. Ada kaum radikal yang dikit-dikit beda sedikit kafir, ziarah kubur langsung kafir. Ini kan radikal keyakinan. Dan kita tahu banyak sebagian muslim yang dikit-dikit mengkafirkan. Ada radikal yang ingin mengganti sistem Republik Indonesia, Pancasila mau diganti dengan sistem khilafah. Ini kan jelas melanggar kesepakatan para pendiri bangsa. Sebagaimana daunnya bahkan Nabi, al-muslimuna ala syurutihi. Nah, pemahaman saya seperti tolong itu. Fokus ke tema kita, kita tidak. Makanya moderasi beragama saya kira kalau kiblat saya sebagai anak kampung itu bukan ke barat, ya tetap ke ulama. Dengan kita banyak referensi, kita semakin toleransi. Karena maaf, di real di lapangan banyak sekali yang yang baru belajar agama sudah dikit membid'ahkan, sudah dikit mengkafirkan. Ini kan bahaya sekali. Itu Pak. Itu sangat berbahaya. Masalah ke kafir, ke orang barat, bukan kalau saya. Sesama muslim loh dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit membid'ahkan. Maaf. Nah itu yang saya tentang, yang dikit-dikit mengkafirkan. Baik, saya jawab ya. Saya jawab dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebetulnya sih tidak perlu membawa santri kampung, santri kota, karena muslim di mana-mana sama, rujukannya sama. Yang di kota pun sekarang mengkaji kitab-kitab mutabar juga banyak ya. Jadi kalau ada kesan ini justru adanya sebutan santri kampung, saya dari kampung, ini sebetulnya sudah menunjukkan satu sikap yang kurang bersahabat. Jadi menunjukkan bahwa kesannya itu Islam itu mengenal diskriminasi dalam beragama. Nah, ini jadi saya koreksi ya. Jadi nggak usah kita kemudian mengatakan saya dari kampung gini-gini. Islam nggak mengenal istilah kampung atau kota. Semua selama itu taat pada Quran, mengikuti ajaran Nabi, mengikuti ijma, itu muslim. Nggak mengenal kampung kota, sarungan, celana panjang, kopea, sorban, itu nggak ada. Justru sebutan seperti itu menciptakan friksi, menciptakan potensi konflik. Jadi kalau tadi Mas mengatakan bahwasanya nanti Islam itu penting untuk menghilangkan kebencian, saya khawatir istilah seperti itu malah kemudian memicu konflik dan kebencian antar muslim. Jadi ada kesan, "Oh ya kami ini kampung ini sudah disudutkan, dipinggirkan." Nah, ini kan satu hal justru malah bentar saya jawab dulu. Mohon panjenengan saya jawab dulu ya. Ya, maka saya koreksi gitu kan. Tadi kan panjenengan mengkoreksi saya juga mengkoreksi pandangan panjenengan, ya, seperti itu, begitu kan ya. Jadi mohon jangan lagi menggunakan istilah seperti, karena memang yang diinginkan itu adalah muncul konflik horizontal. Ya, jadi ini yang kemudian kita harus pahami secara politis bahwasanya adanya sebutan-sebutan Islam moderat itu, ini juga berpotensi nanti menimbulkan konflik horizontal. Bahwasanya menghilang kebencian jelas, bahwa saya katakan di awal, Islam sedari awal tidak punya masalah dengan masalah toleransi, nggak punya masalah dengan kebencian. Bahwa kita ini dengan sesama muslim itu jelas tidak boleh ada namanya saling mencaci maki.
Dasarnya sudah jelas. Nabi mengatakan sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur. Mencela muslim itu fasik gitu ya. Jadi mencela muslim itu fasik, membunuh orang muslim itu kufur seperti itu. Kemudian sikap intoleran itu bukan hanya bisa dilakukan oleh tadi misalnya ya, ada yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu bid'ah, kemudian juga mulut Nabi itu bid'ah seperti itu. Itu bukan hanya dari satu pihak, dari pihak yang lain juga bisa begitu ya. Ya seperti apa sekarang kita juga prihatin banyak misalnya di beberapa tempat itu ada misalkan saudara kita mau membangun masjid dilarang, dihalang-halangi. Ini kan sikap yang juga menunjukkan kebencian seperti itu dengan alasan beda pemahaman. Kemudian juga ada saudara kita mau buka pengajian, tahu-tahu dilarang, diusir ustadznya. Ini kan juga merupakan bentuk kebencian pada sama muslim. Nah, kita harus mengkoreksi diri juga. Masalah Karena ketika kita merasa maaf, sebentar, saya teruskan dulu ya. Ketika orang mengklaim saya ini muslim moderat, tapi kemudian ada saudara kita beda pandangan, langsung kita persekusi, langsung kemudian kita usir, berarti menunjukkan bahwa ada kebencian sebetulnya tanpa kita sadari dengan dalih bahwa kita ini moderat, tapi ternyata kita memiliki sikap kebencian pada kelompok lain seperti itu. Oke, yang kedua, ya sekarang ginilah, ya karena kalau memang kita ingin merujuk kepada yang namanya kitab-kitab muktabar ya. Dalam kitab-kitab muktabar itu sepengetahuan kami ya dalam misalnya kitab Rodo At-Talibin misalnya ya atau kalau yang muktabar yang kemudian khalaf fikih Islam wa adilatuhu Profesor Dr. Wahbah Zuhaili misalnya begitu, itu konsep tentang iman, tentang kafir itu sudah sangat jelas sekali ya. Jadi nggak perlu lagi kemudian diporak-porandakan dengan dalih supaya nggak mengkafirkan. Kalau ada muslim mengkafirkan muslim itu memang satu tindakan yang jelas tidak boleh. Saya sepakat, nggak boleh kita mengkafirkan orang lain. Karena dan kalaupun orang itu melakukan tindakan kekufuran itu harus sesuatu yang para ulama katakan sesuatu yang qat'i, yang jelas bahwa dia melakukan tindakan kekufuran. Tapi sebetulnya yang kemudian bisa memvonis dia kafir tidak itu nanti ada qadhi, adalah hakim, bukan kita yang bisa menentukan apakah dia itu sudah masih muslim atau sudah riddah. Itu bukan kita tapi qadhi. Kita hanya kemudian bisa mengingatkan yang bersangkutan agar tidak kemudian melakukan tindakan seperti itu, begitu ya. Nah, jadi kalau merujuk pada kitab-kitab muktabar, sebetulnya nggak perlu ada istilah moderasi beragama, karena dalam kitab-kitab muktabar istilah itu tidak ada seperti itu. Dan tentang batas-batas akhlak, adab sesama muslim juga sudah jelas. Dalam kitab Adabul Mufrad, misalkan Imam Bukhari sudah sangat jelas seperti itu. Ya, kemudian dalam kitab Adabul Jami misalkan sudah jelas juga seperti itu. Dan beliau-beliau tidak menggunakan istilah moderat karena memang Islam tidak mengenal yang namanya Islam radikal, moderat, atau Islam fanatik. Ini tiga istilah ini ya yang datang itu merupakan istilah ajnabi, istilah asing yang tidak dikenal dalam masalah Islam. Nah, istilah itu boleh kita pakai kalau tidak bertentangan dengan makna-makna yang ada dalam Islam seperti itu ya. Jadi nggak ada masalah dengan istilah kalau tidak bertentangan dengan mafhum yang ada dalam Islam. Tapi kalau sudah ada pertentangan dengan ajaran Islam, maka itu kita harus mencermatinya dan juga kalau sudah jelas terbukti ya kita tolak. Jadi kalau yang panjenengan sampaikan bahwa Islam moderat itu untuk menghilangkan kebencian dari dulu sudah ada. Ya, larangan kita membenci sama muslim. Kalaupun hari ini ada muslim membenci muslim, itu bukan salah Islamnya, tapi memang dari sikap pribadi dia yang keliru dalam menempatkan sikap pada sama muslim. Dan saya ingatkan bahwa ini bukan hanya bisa terjadi pada satu kelompok, tapi banyak kelompok juga bisa demikian. Dan inilah yang kemudian tadi membahaya timbulnya konflik horizontal antar ormas-ormas Islam, antar umat Islam dengan dalih ya mereka ini orang radikal, kita harus usir mereka. Ini orang radikal, kita harus kemudian persekusi mereka. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan konflik horizontal dan itu ya sebetulnya bahaya dari konsep Islam
moderat, dan itu yang diinginkan kemudian oleh Barat. Sekalipun panjenengan mengatakan kiblat saya bukan Barat, kiblat saya kita mutabar. Pada faktanya istilah moderat itu, ya tafadol, silakan. Silakan. Silakan, gimana moderator? Cukup atau bagaimana? Barangkali yang lain mau bertanya, kan kita kasih kesempatan juga yang lain. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Kita berikan kesempatan yang lain untuk orang, silakan. Dengan raise hand. Intinya sebenarnya kalau kita kembali kepada, sudah ada dari Saudari Heru Luwita, silahkan kalau berkenan untuk di on cam. Assalamualaikum Ustaz, izin dari suara aja Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, jadi saya sebagai pelajar ya Pak di sini izin bertanya. Jadi dari pembahasan tadi itu kan gimana ya? Kan kalau seorang mukmin itu kan ketika disuruh oleh Allah dan Rasulnya itu seharusnya sikap mereka itu kan cuma sami'na wa ata'na gitu ya. Nah jadi kalau dari pembahasan Islam modern itu tuh kan tadi Ustaz jelaskan bahwa konsep mereka itu nggak ada berlandaskan dari Allah sama Rasul kayak gitu ya Tad. Nah jadi yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya tujuan dari Islam modern ini tuh kemana, dan fakta yang terlihat nih Tad, dari perpecahan atau perbedaan pendapat tadi kayak gini aja gitu kan Tad. Apakah itu salah satu tujuan dari Islam modern sendiri atau gimana, mungkin itu Tad. Saya jawab langsung ya. Tujuan dan Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita sama-sama baca ayat Quran ya, di mana Allah mengingatkan kita semua tentang bagaimana ucapan dan sikap seorang mukmin ketika dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyakuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman jika diseru oleh Allah ya dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, maka ucapannya adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Ini sikap seorang muslim, seorang mukmin terutama ketika mendapatkan seruan dari Allah dan Rasulnya. Ya, dan sikap ini sikap yang kemudian tidak boleh memilah dan memilih dan memilah antara satu perintah Allah dengan perintah yang lain. Ya kita kan tidak boleh memilih ya, saya pengen sholat subuh saja misalnya, nggak mau sholat zuhur. Kan nggak boleh seperti itu. Bahwa perintah sholat 5 waktu kita kerjakan sholat 5 waktu. Demikian pula antara perintah sholat 5 waktu dengan shaum Ramadan, insya Allah lagi akan kita kerjakan. Kita pun kerjakan semuanya samina wa ta'na seperti itu. Ya. Kemudian antara kewajiban menutup aurat bagi laki-laki perempuan dengan kewajiban untuk kemudian meninggalkan muamalah ribawi. Itu kan kita kerjakan semua. Ya tanpa kemudian kita pilih seperti itu. Karena Allah Ta'ala perintahkan kita untuk apa? Untuk berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Sehingga memang buat kita kaum muslimin yang sudah membaca 2 kalimat syahadat, yang kemudian juga mengikuti Quran, mengikuti juga kemudian risalah Nabi SAW, ijma, ya apakah itu ijma ulama, apakah ijma sahabat, karena macam-macam ijma juga ya. Dan janganlah kita kemudian gara-gara berbeda tentang siapa yang berisma, jadi konflik lagi, begitu kan, seperti itu. Nah, justru kita saling menghormati tentang beberapa sumber hukum yang itu oleh para ulama yang diperselisihkan, atau dan juga qiyas dan sebagainya. Nah, ini sikap kita sebagai muslim. Yang sangat kita prihatinkan bahwa kalau nanti kita rujuk ya, kita lihat beberapa catatan dan juga tulisan-tulisan tentang moderasi beragama, disitulah kemudian ada satu sikap yang perlu kita koreksi. Apa itu?
sikap moderasi beragama ini kemudian ingin menghilangkan sebagian perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Bagaimana sikap kita kepada ayat Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, masing-masing jilidlah ya 100 kali cambukan. Ini perintah Allah dalam Quran qat'i, ya. Qat'i subut dan qat'i dalalah. Jadi sumbernya qat'i, kemudian penunjukannya juga qat'i. Bagaimana sikap seorang muslim? Secara perintah Allah. Apakah kemudian ini boleh dibatalkan ayat ini atau hukum dalam ayat ini? Kalau ayat mungkin orang nggak berani membatalkan, tapi hukum dalam ayat ini dengan dalih ini kita sudah bersepakat untuk menerima konsensus hidup bersama di satu negeri, satu kampung misalnya, katakan begitu. Di kampung kami, Pak, kalau orang berzina, maka mereka cukup bayar denda berupa semen untuk mengecor jalan. Tidak perlu kami hukum dengan hukuman seperti itu. Ini kan konsensus, ya. Nah, kemudian digunakan juga satu kaidah, al-muslimuna ala syurutihim, ya, bahwa kaum muslimin dengan syarat-syarat mereka. Kami di kampung ini sudah konsensus bahwa zina itu hukumannya adalah sumbangan semen. Ya, ini sudah syarat, maka yang muslim harus terikat dengan kaidah ini, al-muslimuna ala syurutihim. Apakah ini sikap yang kemudian dibenarkan secara akidah dan secara kemudian syariat? Nah, ini kan satu hal yang kemudian dengan konsep moderasi beragama ingin diberikan legitimasi, pembenaran bahwa ya nggak apa-apa. Karena memang hukum-hukum dalam Islam itu jangan kaku, jangan tekstual, apalagi sudah ada kesepakatan. Sementara kalau kita kembalikan dalam tafsir, juga dalam kitab-kitab usul fikih, bahwa ucapan manusia, walaupun ada 1000, sejuta, 100, 1.000.000 seperti itu, untuk membatalkan satu hukum Allah, membatalkan satu ayat Allah, maka itu tidak ada artinya. Ya. Jadi ya tadi kaidah al-muslimuna ala syurutim itu harusnya kita kemudian kembalikan pada satu kaidah lagi, satu hadis begitu ya. Kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka itu batil walau kana mi'atus syurut. Walaupun jumlah syaratnya ratusan. Nah, jadi ini kaidahnya kita harus kemudian sama-sama hadapkan dan kita pertemukan dengan kaidah yang lain, dengan Quran, dengan hadis Nabi SAW, sehingga kemudian kita punya sikap yang benar. Nah, dalam moderasi beragama, sikap seperti ini yang kemudian disebut sebagai orang-orang yang radikal, orang yang fanatik, orang yang kemudian tidak memiliki sikap toleran terhadap kemudian perbedaan pandangan dan sebagainya. Nah, inilah yang mungkin yang secara jelas, bukan lagi mungkin, karena kalau kita baca range-nya dari Rand Corporation, ya, itu memang arahnya ke sana, seperti itu. Nah, jadi memang perlu sekali ketelitian dan kehati-hatian dan kejujuran di dalam melihat kitab mutabar yang sudah ditulis oleh para ulama-ulama, insya Allah yang mereka mukhlisin. Itu barangkali jawabannya. Allah saja Ustaz Iwan Januar, luar biasa. Tentunya ini cukuplah gamblang bahwa sikap itu memang demikian bagi seorang muslim. Mohon maaf para hadirin di Zoom, ada berita terkait, kayaknya Ustadz Samsudin Ramadan tidak bisa hadir membersamai kita. Semoga beliau dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah, mungkin karena kendala teknis saja. Jadi mohon maaf untuk sekalian para hadirin di Zoom, panitia menyampaikan permohonan maaf terkait dengan ketidakhadiran beliau, dan mohon maaf juga Ustadz Iwan Januar jadi single fighter malam ini, luar biasa, Masya Allah. Oke. Kayaknya tidak bisa kita lanjutkan lagi karena Ustadz Iwan Januar juga dalam keadaan yang membutuhkan istirahat mungkin. Semoga Allah memberikan keberkahan pada urusan panjenengan, ilmu yang panjenengan telah berikan. Dan sebelum kami selesai di forum ini, mohon untuk closing statement dari Ustadz Iwan Januar. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin rahimakumullah, saat ini yang Allah muliakan. Ketika kita melihat satu konsep ya, maka
tentu merupakan kewajiban kita untuk merujuknya kepada ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, kemudian ijma yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, dan kitab-kitab muktabar. Apakah ini istilah asnabi yang sesuai dengan pandangan-pandangan ulama salaf ataukah sebetulnya tidak, ya? Dan jangan jangan kemudian terjadi satu tindakan yang dalam istilah sekarang ini melakukan cocokologi begitu kan, dicocok-cocokkan pas sebetulnya sesuatu yang tidak tepat seperti itu. Dan perlu juga berpikir secara politis bahwasanya apakah tindakan, apakah kemudian kebijakan dan pemikiran, opini, pemahaman tentang Islam moderat beragama sesuatu yang ini apakah akan memberikan keuntungan pada kaum muslimin ataukah sebaliknya. Dan pada faktanya kita melihat bahwa dengan adanya konsep moderasi beragama dan Islam moderat ini justru terjadi pengkotak-kotakan. Terjadi kemudian semacam tindakan untuk melakukan tindakan yang bisa bersikap kemudian represif dan juga stigma terhadap orang-orang yang tidak dikategorikan sebagai muslim moderat. Maka penting berpikir secara islami dan berpikir politis agar kemudian kita tidak hanyut di dalam satu irama yang bukan dimainkan oleh kaum muslimin. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kehilapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Iwan Januar. Terima kasih kepada para hadirin sekalian. Semoga Ustadz Iwan Januar segera diberikan kesehatan oleh Allah sepenuhnya sehingga bisa membersamai kita melanjutkan membimbing umat ini, mencerahkan pemahaman kepada mereka sehingga kita akan kembali kepada pemahaman yang benar. Seandainya kita berdiri dalam titik yang diinginkan oleh Islam, maka kita tidak akan menari di atas genderang musuh kita. Seperti judul buku panjenengan juga waktu yang lalu, jangan jadi bebek. Nah, ini sangat relate Ustaz. Insyaallah barakallahu fikum semuanya. Hadirin sekalian, mohon maaf kami dari kerabat kerja Setapak Hidup atas kendala teknis ini, dan semoga guru-guru kita semuanya, panjenengan yang rawuh semuanya mendapat barokah dengan pertemuan ini, mendapatkan sakoh, mendapat ilmunya, dan diberikan kekuatan untuk senantiasa membersamai umat menuju kepada jalan kebangkitan setapak demi setapak dalam setapak hidup yang penuh barokah. Demikian apa yang bisa kami aturakan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.